Kula nuwun sedulur semua. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama dari Yogyakarta. Di channel yang membahas tentang budaya, seni, leluhur Nusantara, spiritual, dan meditasi. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, kali ini saya ingin menjawab tentang banyak yang dipikirkan oleh teman-teman atau masyarakat sekarang ini, bahwa kenapa orang yang berbuat jelek, kejam, jahat itu justru malah berhasil kaya raya, hidupnya bergelimangan harta. Tapi kenapa orang yang jujur, kerja keras, menjalankan kehidupan ibadahnya dengan baik, itu justru cenderung seadanya dan bahkan ada di garis kekurangan. Nah, ini saya jawab bahwa benar orang yang kejam, orang yang jahat, berbuat buruk, suka berbohong, itu malah sukses, bergelimangan harta. Mau kemana saja dia bisa, beli apa saja dia bisa, karena itu memang jatahnya, jatah ketika dia hidup. Kita tidak perlu cemburu, kita tidak perlu iri, kita nerimo yang padang saja. Kenapa demikian? Boleh mereka bergelimang harta, boleh mereka kaya raya, apapun yang diinginkannya tercapai. Nah, kuncinya di sini, apapun yang diinginkannya tercapai. Mereka hanya fokus menuruti keinginan, ego menuruti keinginan. Tapi apakah pernah dari teman-teman bertanya bagaimana dengan batinnya? Hatinya apakah penuh ketenangan? Ataukah dikejar-kejar hutang? Ataukah tidak nyaman? Ataukah penuh ketakutan? Nah, disinilah bedanya kalau panjenengan melakukan semuanya dengan jujur, dengan baik, kerja keras. Karena orang Jawa itu tetap nek ora obah ora mamah. Artinya kalau panjenengan tidak bekerja, maka tidak akan bisa makan. Tapi dengan bekerja yang baik, dengan mencari penghasilan yang baik, maka hidup panjenengan penuh ketenangan. Ora dikejar-kejar utang. Jadi lebih baik mana? Hidup yang penuh kecemasan, penuh ketakutan, penuh keinginan, penuh arogansi, rasa pengen diwah dengan gaya hidup yang demikian, atau hidup yang sederhana tapi tenang batinnya. Kalau orang Jawa zaman dulu, atau sampai sekarang tepatnya yang ngugemi ajaran Jawa, itu akan memilih yang kedua. Hidup tenang, syukuri, nrimo ing pantun. Dengan catatan nrimo ing pantun itu kita tetap bergerak dan bekerja. Apapun yang menghasilkan uang dengan cara yang baik atau sekarang disebut dengan cara yang halal. Tidak ngoyo, karena kalau ngoyo itu benar bisa kaya raya, tapi energi panjenengan habis dan panjenengan hanya mendapatkan jatah seperti itu, hartanya, kekayaannya. Ketika energi panjenengan habis, panjenengan tidak bisa mericharge karena
di dalam batinnya tidak ada ketenangan, hanya ada kecemasan, ketakutan, maka energi panjenengan tidak akan bisa dicas. Dan efeknya, kalau tidak panjenengan yang meninggal, harta panjenengan yang hilang dalam satu hari. Tapi kalau orang yang penuh ketenangan, menjalani hidup dengan tenang, dengan santai, tapi tetap bekerja dengan baik, dengan benar, tidak pernah menyakiti orang lain, maka dia akan selalu merecharge energinya. Dan rezeki alam itu akan memberikan terus apa yang diinginkannya. Karena alam tahu bahwa orang ini tidak terlalu mengejar keinginan yang berlebih. Jadi itu jawaban tentang bagaimana orang yang kejam, orang yang jahat, orang yang suka berbohong malah kaya raya dan sukses. Jadi kita kembalikan ke diri kita mau pilih yang mana? Karena hidup ini pilihan. Kalau kita ingin hidup tenang, hidup sewajarnya, maka di kehidupan nanti pun kita akan memperoleh kebahagiaan yang sama. Tapi kalau sekarang kita ngoyo, kita bernafsu, kita benar kaya sekarang, tapi nanti di kehidupan berikutnya panjenengan akan membayarnya dengan kesengsaraan. Nah, itu sedulur. Jadi kita tidak perlu iri, kita tidak perlu meri, kita tidak perlu dengki kepada orang-orang itu, biarkan saja. Jatahnya seperti itu. Yang penting adalah kita mempersiapkan untuk kehidupan berikutnya, karena kehidupan ini adalah langgeng. Lalu ada pertanyaan lagi, kenapa saya tidak bisa kaya? Kenapa saya usaha selalu gagal? Apakah ini takdir? Lalu saya menjawab, ketika orang itu masih percaya bahwa ini semua takdir, artinya tidak bisa introspeksi diri. Percayalah bahwa takdir itu yang membuat adalah manusia sendiri, bukan takdir dari Tuhan. Jadi memang ada dua jenis. Jadi takdir yang kita buat sendiri untuk kehidupan kita, dan nasib yang membentuk alam semesta, buatan alam semesta atau buatan Tuhan. Namun yang menentukan sekali 90% yang ada dalam kehidupan kita adalah takdir yang kita buat sendiri. Maka ada kata-kata tabur tuai. Nah, kadang kita misalnya dalam usaha atau bekerja, kita belum maksimal, tapi kita sudah merasa loyo. Kita merasa ini loh, loyo, belum apa-apa sudah, kok nggak enak ya, wah ini kok terlalu keras saya bekerja ya, tapi penghasilan saya nggak sesuai, kapan saya bisa jadi manajer, kapan bisa saya jadi atasan. Atau kalau yang usaha baru memulai membuka, inginnya langsung yang besar, walaupun dengan modal hutang, dibesarkan. Hasilnya apa? Kebangkrutan. Kalau yang bekerja hasilnya apa? Di PHK. Nah, kalau kita mau introspeksi diri, itu yang salah siapa? Kita sendiri. Karena kita tidak mengetahui passion kita di mana, jati diri kita itu siapa. Kita enjoy nggak bekerja di sana? Kita nyaman nggak? Orang kalau nyaman, bahagia, dan tenang bekerja di suatu tempat, maka dia tidak akan mementingkan penghasilan, tapi lebih menikmati pekerjaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tidak mengenal jati diri dan tidak pernah mengenal passionnya,
itu di saat orang jualan, pinginnya langsung besar, pinginnya langsung maju, itu sama saja. Sama saja orang yang tidak mengenal passion dan jati dirinya. Karena gini, sebuah usaha itu harus berasal dari kecil dulu. Dari kecil kita membangun link, relasi. Jadi kalau jualan tidak usah kemerungsung, karena gini, kalau kemerungsung hati tidak tenang, saya yakin jualannya pasti akan jebol, pasti akan merugi. Tapi coba kalau kita passionnya, kita memang senang berjualan soto, sepi apapun kita tetap tenang, kita tetap sabar, kita alihkan pikiran yang tadinya ingin cepet-cepet dapat uang banyak itu menjadi mainan, atau sekarang ada fasilitas HP, kita game, kita biar fresh, pasti penghasilan akan menambah. Dan ketika penghasilan menambah, sisakan sedikit untuk menambah modal dan sedikit untuk putaran uang. Jadi jangan kita langsung banyak dulu. Nah, langsung banyak ini menyimpulkan simbol dari pikiran panjenengan yang ingin dan ngoyo cepat dapat kekayaan, cepat dapat hasil yang melimpah. Nah, itu akan tercermin dalam panjenengan bekerja menjadi tidak tenang, kemerungsung. Dan keyakinan saya, orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik, yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi, kalau kita tarik inti dari pembicaraan dari awal, intinya kalau panjenengan hidup harus sesuai passion dan kenalilah jati diri panjenengan dulu. Setelah mengenal jati diri, setelah mengenal passion panjenengan, lakukan dengan baik, dengan bahagia, dengan tenang dan nyaman. Dan intinya jangan menyakiti yang lain. Itu sumber ketenangan. Dan kalau sudah tenang, sudah nyaman dan bahagia, timpali dengan rasa syukur, maka pasti panjenengan akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Dan panjenengan juga sekaligus menyiapkan kehidupan panjenengan di masa yang akan datang. Demikian sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, 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 Matur nuwun.